Shalom dan damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang bertemu dengan Anda membagikan firman Tuhan dan belajar Alkitab lebih dalam untuk mengetahui rencana-rencana Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Pertemuan kita masih berbicara tentang biblical exegesis dari sudut pandang sejarah Alkitab itu sendiri berdasarkan figuratif dan tipological Alkitab. Dan kita masih berbicara di seputar Kejadian pasal 3 ayat 21. Saudara-saudaraku, apa yang saya sebut dengan sebuah topik pelajaran Hakatanot Adonai. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam bahasa Ibrani, Selem dan Demut, yaitu berhubungan dengan image, peta, citra Allah atau tabiat Allah. Demut itu adalah bingkai foto, bentuk rupa, postur tubuh. Itu demut, saudara itu. Di dalam bahasa Greka dikatakan eikon dan normata. Eikon itu tentang tabiat karakter Allah di dalam dahi kita. Lalu normata itu adalah bentuk norma. Bentuk norma daripada fisik, saudaraku. Jadi kita dijadikan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah dalam dimensi fisik, dimensi mental, dan dimensi rohani atau moral. Di dalam kekudusan, kemuliaan, dan kekekalan yang sama dengan malaikat-malaikat di sorga dan sama dengan Allah itu sendiri, Sang Pencipta. Saudara-saudaraku, dalam Kolose pasal 1 ayat 15, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang sempurna. Jadi Kristus itu dikatakan di sana dalam bahasa Ibrani karakteros. Karakteros itu adalah karakter. Jadi Yesus itu adalah karakter Allah yang dapat dilihat. Tabiat Allah yang dapat diteladani oleh orang berdosa. Dan sama bunyi ayat ini dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3, di mana Kristus dinyatakan melalui Kristus Allah berbicara pada akhir zaman untuk orang berdosa. Artinya karakternya, tabiatnya, ya, sikap daripada Kristus itu menjadi sebuah teladan keallahan bagi orang berdosa. Namun kalau kita membaca di dalam Kejadian 2 ayat 25, keduanya, Adam dan Hawa, telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka dibungkus, dipakaikan pakaian kemuliaan Allah. Saudaraku, mereka dibungkus mengenakan kekudusan Tuhan, disalut dengan pakaian kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan halabus Elohim. Mengapa mereka tidak malu padahal telanjang? Karena mereka dibungkus, dipakaikan, dan disalut dengan halabus Elohim, pakaian kemuliaan, garment of light, garment of glory. Saudaraku, ya, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai 21, mereka menjadi telanjang, mereka malu, mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka sembunyi, lalu mereka menutupi ketelanjangannya dengan pakaian daun ara. Pakaian daun ara atau cawat dari daun ara tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan keberdosaannya. Masih kelihatan belangnya bahwa mereka adalah orang berdosa, Bapak Ibu. Jadi, apa yang mau kita lihat di sini? Sebelum berdosa, Kejadian 2 ayat 25. Halabus Elohim, pakaian kemuliaan Allah, pakaian kekudusan Allah, membungkus tubuh mereka. Jadi tidak merasa malu walaupun telanjang, karena belum berdosa. Tetapi setelah berdosa,
Tetap mereka telanjang, tetapi pakaian kemuliaan itu telah sirna, hilang lenyap. Sehingga muncul kesadaran, rasa malu, karena dilihat sudah kelihatan belangnya ketelanjangannya. Lalu untuk menutupi kemaluannya, ketelanjangannya, keberdosaannya, mereka membuat hakorot, pakaian dari daun ara. Nah, itu dia, saudara. Hakorot ini bikini, cawat. Jadi cawat dari daun ara. Pakaian bikini atau minimalis. Artinya tidak cukup menutupi ketelanjangan keberdosaannya. Itulah sebabnya di Kejadian pasal 3 ayat 21. Tuhan memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Domba harus disembelih. Yang menggambarkan domba itu adalah Yesus yang akan datang untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Darahnya dicurahkan di mezbah, dagingnya dibakar. Saudaraku, yang melambangkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dan keselamatan. Ibrani pasal 9 ayat 22 dan 23. Dan Yesus harus binasa, mati di kayu salib Golgota, menggantikan kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini, kata Yohanes 1 ayat 29. Lalu kulit domba itu Tuhan jadikan menjadi pakaian yang dapat menutupi secara sempurna ketelanjangan keberdosaan Adam. Mengapa? Karena pakaian cawat daun ara tadi, yaitu hakorot, cawat bikini, minimalis pakaian daun ara, tidak cukup. Ya, lalu dipakaikan kepadanya garment of righteousness. Garment of righteousness yang menggambarkan setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib Golgota, dosanya diampuni, lalu dia disucikan, dibenarkan, dijamin kehidupan yang kekal. Lalu jubah kebenaran Kristus dipakaikan ke dalam tubuhnya sehingga tidak kelihatan lagi ketelanjangan keberdosaannya. Artinya keselamatan itu hanya hasil kerja, usaha, dan tindakan Tuhan lewat kasih karunia-Nya kepada orang berdosa. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jadi, mari kita bandingkan. Sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang, tidak malu karena tidak berdosa, dibungkus, mengenakan dan disalut halabus Elohim, pakaian kemuliaan Allah. Setelah jatuh ke dalam dosa, mereka membuat daun ara, cawat daun ara, bikini untuk menutupi, tetapi tidak cukup menutupi ketelanjangannya. Daun cawat, daun pohon ara ini hakorot. Jadi halabus Elohim telah hilang, digantikan hakorot, usaha manusia, Adam dan Hawa, untuk mendapatkan keselamatan dan menutupi keberdosaannya, ketelanjangannya, tidak bisa. Lalu Tuhan Yesus datang menyembelih domba dan menggantikan pakaian itu dengan hakatanot Adonai. Hakatanot Adonai, yaitu jubah kebenaran Kristus sendiri. Yaitu apa, saudaraku? Garment of righteousness. Jubah kebenaran. Ya, mantel. Ibarat seperti sekarang mantel, jas. Jadi itulah dipakaikan untuk menutupi ketelanjangannya. Jadi semuanya adalah usaha Tuhan. Halabus Elohim hilang, usaha manusia tidak dapat menutupi dan menyelamatkan keberdosaannya. Lalu Tuhan sendiri turun tangan dan bertindak. Domba disembelih, kulitnya dipakaikan hakatanot Adonai, yaitu jubah kebenaran Kristus sendiri, yang menjadi gambaran bahwa Yesus akan datang nanti di dalam perjanjian baru, mati di kayu salib Golgota untuk menebus kita, dan kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus, sehingga di pemandangan Tuhan kita tidak lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Saudara-saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Kristus di Kejadian pasal 3 untuk Adam dan Hawa.
Hakatanot Adonai. Dipakaikan juga kebenaran Tuhan untuk orang berdosa. Saudaraku, berbicara tentang kebenaran atau pembenaran. Kita dibenarkan bukan karena menurut hukum. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Kita dibenarkan, diselamatkan bukan karena menurut hukum, tetapi karena kasih karena Tuhan. Lalu kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, dipakaikan jubah kebenaran Kristus, supaya kita tetap berada di dalam kebenaran setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dan di pemandangan Tuhan kita orang benar. Makanya dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Itulah Hakatanot Adonai yang digambarkan, dilambangkan secara simbolik di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Abraham, waktu dipanggil, dia adalah orang yang menyembah berhala. Bukan orang yang bertuhan dan beriman. Tetapi imannya muncul untuk menyambut tawaran Tuhan menjadi umatnya. Ya, dalam Kejadian pasal 15 ayat 6, Roma pasal 4 ayat 2, dan Roma pasal 5 ayat 1, serta Galatia pasal 3 ayat 11. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena penurutan perbuatan baik kepada hukum. Demikian juga Daud, orang berdosa yang paling besar. Tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatan baiknya, tapi dibenarkan karena iman dan pertobatannya. Roma pasal 4 ayat 6. Jadi saudaraku, Adam dan Hawa itu belum bertobat. Belum mengakui dosanya. Tetapi Tuhan sudah menawarkan kepadanya kasih karunia untuk selamat, sembelih domba. Lalu kulitnya dijadikan Hakatanot Adonai, yaitu jubah kebenaran Tuhan. Hanya satu jubah kebenaran Tuhan, yaitu jubah kebenaran Kristus di dalam Alkitab. Saudaraku, kenapa? Karena pakaian bikini buatan manusia. Karena cawat daun ara tidak cukup menyelamatkan mereka. Usaha mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan keberdosaan mereka. Hanya sedikit yang bisa ditutupi dari tubuhnya yang telanjang itu. Tetapi Hakatanot Adonai yang terbuat dari kulit binatang itu, yang melambangkan jubah kebenaran Kristus, menutupi seluruh ketelanjangan keberdosaan kita. Karena Kristus telah lebih dahulu membenarkan kita dan menebus kita, lalu dipakaikan jubah kebenarannya. Demikian juga dalam Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Malaikat Tuhan itu berkata kepada Imam Besar Yosua, "Tanggalkan pakaianmu. Mari relakan dirimu untuk ditelanjangi. Karena pakaian yang kamu pakai adalah pakaian kotor. Kebenaran kita adalah usang. Kebenaran kita adalah seperti kain lara." Kata Yesaya 64 ayat 6. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak punya kebenaran untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi tanggalkanlah pakaianmu, Joshua, supaya dipakaikan jubah kebenaran Kristus, Hakatanot Adonai. Sehingga Joshua menjadi orang benar di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia. Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Keselamatan adalah ide, gagasan, dan inisiatif Allah. Datang dari Allah dan diusahakan Allah, dikerjakan Allah. Bagian daripada kalian itu bekerja bersama-sama. Bayangkan, 3 oknum bekerja hanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, betapa hebatnya keselamatan orang berdosa itu bagi Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Nya, bukan oleh perbuatan baik dan penurutan hukum. Nggak bisa kita, nggak punya kebenaran kita. Nggak ada perbuatan baik pada kita sebelum Kristus menebus kita lalu membuat kita menjadi orang baik. Saudara-saudaraku, itulah yang dilakukan Kristus kepada Adam dan Hawa. Domba itu juga pemberian dari Tuhan. Domba itu Tuhan yang ciptakan. Dibawa Tuhan kepada Adam menjadi korban yang tidak bersalah, berdosa. Hanya untuk membenarkan Adam. Usaha siapa? Usaha Tuhan.
bagaimana cara menyembelih domba, dan tata cara untuk di mezbah. Darahnya dicurahkan, dombanya harus jantan, berumur 1 tahun, yang tambun, tidak bercacat celah, dagingnya dibakar hangus dengan lemak-lemaknya. Semua tata cara itu datang dari Tuhan. Tuhan yang atur. Artinya apa? Dalam paket keselamatan semuanya itu adalah tindakan dan usaha dari Tuhan. Nggak ada usaha kita. Jadi keselamatan itu benar-benar hanya kasih karunia Tuhan saja. Oleh iman. Iman juga muncul karena pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang dari Tuhan. Nggak ada firman manusia. Dalam Alkitab ini firman Tuhan semua. Datang dari Tuhan kepada nabi-nabi. Dan iman yang muncul dalam hati saya, pikiran saya, untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga Tuhan. Bagian daripada kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya apa? Semua karya keselamatan ini 100% paket daripada Allah. Makanya disebut keselamatan itu hanya kasih karunia. Tidak ada usaha kita dan bukan karena perbuatan kita. Saudara-saudaraku, inilah yang digambarkan di Kejadian pasal 3 ayat 21. Hakatanot Adonai. Dipakaikan jubah kebenaran Tuhan, dan semua adalah karena kasih karunia Tuhan kepada Adam dan Hawa sebagai orang berdosa. Apa Adam dan Hawa sudah bertobat waktu itu? Belum. Karena belum bertobatlah mereka, makanya diusir dari Taman Eden. Saudaraku, sekiranya mereka bertobat, maka solusi yang akan dibuat Tuhan berbeda. 1 Petrus 1 ayat 18-20 jelas Petrus menekankan bahwa hanya darah Kristus yang murni, yang bersih, yang mulia, ya, yang sudah ditentukan sejak semula sebelum dunia dijadikan, yang dapat menebus dan mengampuni, menyelamatkan orang berdosa. Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus menggantikan di kayu salib, lalu dipakaikan kepada kita Hakatanot Adonai, jubah kebenaran Tuhan itu sendiri, menutupi keberdosaan kita. Saudaraku, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dia rindu kita kembali kepadanya, dan Dia mau semua orang berdosa diselamatkan. Itulah sebabnya Dia menyediakan keselamatan itu sampai sekarang di kayu salib Golgota. Dan setelah itu Dia siap untuk memakaikan kepada setiap orang berdosa Hakatanot Adonai, jubah kebenaran Kristus, jubah kebenaran Tuhan. Dan ketika kita sudah mengenakan, membungkus tubuh kita dengan jubah kebenaran Kristus, jangan pernah tanggalkan. Ingat bahwa Anda kemanapun pergi, Anda sedang mengenakan jubah kebenaran Kristus. Jadilah orang benar di pemandangan Tuhan dan di pemandangan manusia. Hakatanot Adonai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.